Hari kedua kita dari Lembang, sudah beres acara mau pulang. Cuma kali ini gue mau mampir dulu ke Yongjaya di Cimahi. Kita lihat, wow, ada motor apa nih, mantul. Oke, nanti kita lihat dulu ya di sini ya. Oke, jadi gua belanja ini nih, piringan gua ganti ini yang lemnya Hell gas spontan dari SR1, gripnya ini dari Domino, cakram depan pasang gas spontan. Tampilannya oke karena cakramnya udah gede. Hari kedua kita dari Lembang, sudah beres acara mau pulang. Cuma kali ini gue mau mampir dulu ke Yongjaya. Jadi kemarin memang sudah teruji motor gua untuk jarak jauh ya. Itu memang kalau dari tarikan sih udah enak banget. Ya itu pengeremannya masih agak sedikit mengkhawatirkan ya, apalagi kalau kecepatannya di 100-an lebih. Jadi ya akhirnya gua sama yang teman gua memisahkan diri dari rombongan. Jadi pun nggak pulang ke Serang, langsung mau mampir dulu ke Yongjaya karena memang kita berdua mau upgrade pengereman, tapi nggak bertahap ya, nggak total. Kita mau upgrade selang rem dulu. Jadi selang rem mau di upgrade, nanti kalau udah beres selang rem untuk masalah kaliper, master rem dan lain-lain kita bisa lakukan di kota Serang. Jadi yang utama dulu selang rem aja dulu deh di Yongjaya, karena menurut gua bengkelnya udah pengalaman ya, bengkelnya sudah berpengalaman, mereka udah biasa ya melakukan upgrade rem. Dan ya kebetulan di Bandung juga, jadi ya udah deh mampir ke Yongjaya Cimahi nanti gitu. Jadi sekalian gua mau ngetes, dan ya itu, selain mau ngetes rem ya mau ganti grip karena sakit banget nih grip nih kalau jarak jauh. Jadi gua mau beli grip. Nanti kita lihat apa aja yang bakal kita upgrade. Ini Yongjaya di Cimahi ya. Ini Yongjaya Cimahi, kita lihat, wow, ada motor apa nih, mantul. Oke, nanti kita lihat dulu ya di sini ya. Oke, jadi gua belanja ini nih, piringan gua ganti ini yang 300 mm dari RPD. Ini yang semi floating, terus selang lemnya Hell. Ini untuk yang kaliper standar ya, sama master standar. Terus gua pakai gas spontan dari SR1 sama
grip gua ganti karena gripnya ini dari Domino. Ini kayak yang di si Liberty ya, cuma beda model. Ya gua 4 item ini. Kalau temen gua ganti shock ISS depan. Nanti kita pasang ya. Untuk olinya gue pakai ini nih, Motul yang dot 5,1. Gue upgrade, kan kalau bawaannya dia yang 4,0 ya. Gue upgrade 5,1. Ini kita proses buang minyaknya dulu. Minyak lamanya kita buang, habisin, kuras. Tadi depan udah. Jadi ada empat bagian selang ya, 1, 2, 3, 4 nih dari depan sampai belakang. Ini kalau punya pembical ya ganti per ISS punya. Jadi dilepas. Proses pemasangan brake hose yang bagian belakang, kaliper belakang. Ini proses pemasangan brake hose yang untuk kaliper depannya. Jadi dia buang tadi minyaknya. Proses pemasangan cakram depan. Ini ternyata ukurannya 298 mm, bukan 300. Jadi cakramnya digedein. Lebih cakep ya karena besar dia. Terus gua belinya yang memang bautnya biru biar sewarna. Jadi konsepnya memang gitu, campur biru. Tuh, biru. Ini proses pemasangan selang tengah. Awalnya kan gripnya kayak gini nih. Bikin kapalan, ganti grip ini Domino. Proses pemasangan gas spontan SR1. Oke, udah beres. Pasang cakram ya, cakram depan diganti, selang terpasang, jadi belakang juga udah. Tambah gas spontan 4 item, total harganya segini nih, nanti gua liatin di layar. Tampilannya oke ya, karena cakramnya udah gede. Di luar hujan, jadi gua nanti pakai jas hujan dulu, Serang.
Oke, baru jalan berapa kilo ya, tapi gue mau cerita dikit nih. Berapa kilo juga udah berasa sih. Jadi yang gue rasain dari awal ya, gue mau cerita untuk hand grip. Hand grip ini selera sih. Kalau gue lebih suka yang kecil hand gripnya dibanding yang bawaannya kan agak besar ya. Jadi gue lebih suka yang kecil. Nah kebetulan yang Domino yang gue masukin ke Liberty itu udah oke sih, enak. Cuma kan istri komplain karena yang Rizoma, emang bener Rizoma sakit banget, apalagi dipakai jarak jauh touring tuh nggak enak banget. Nah terus gue ganti lagi Domino lagi. Ini enak sih tadi, hand gripnya enak, lengket, nggak sakit. Terus masalah gas spontan, nah, gas spontan yang gua rasain ini efeknya kerasa banget, apalagi kalau udah main kirian, apalagi kiriannya udah nyaris hampir semua gua upgrade ya. Gak tahu ya kalau yang bore up mungkin lebih oke banget. Gas spontan ngaruh sih tadi untuk nyalip dikit enak. Untuk rem belum banyak rem sih tadi, jadi belum kerasa banget gitu. Enak sih kalau pas kecepatan tinggi ngerem tuh baru berasa. Kalau udah berasa pengeremannya oke, cocok tuh. Gue cuma ganti selang rem doang sama piringan cakram. Piringan cakram. Jadi kaliper standar bawaan, master rem standar, tabungnya juga standar, tabung minyak remnya. Cuma ganti selang rem sama piringan. Tadi habis 4 juta, hampir 4.500.000 ya, 4 item itu. Karena memang ya piringannya tadi hampir 1,3, selang remnya hampir 2 juta, gas spontannya 750.000, gripnya 320.000, ongkos pasang 150.000, hampir 4,5 juta total. Nah gue mau liatin yang ganti lowering bagian depan. Ini pakai merek YSS, jadi lebih pendek. Padahal meskipun gua shock breaker belakangnya standar, dia udah ganti, tapi lihat, jadi bannya lebih ngatung dibanding punya gua. Tuh kan, agak ngecengat begini. Gue jadi tertarik sih ganti lowering depan ya, jadi dipendekin. Tapi nanti aja, next project, ngumpulin duit lagi. Oke, nanti kita lanjutin lagi. Oke, kita ngobrol lagi. Gua update lagi tadi ya pengereman. Kebetulan tadi gua ngerem dadak sih, lebih smooth ya. Kalau menurut gua remnya jadi lebih smooth, gua nggak perlu effort. Itu baru selang sama piringan ya. Kalau menurut gua sih efeknya ya itu dari piringan yang gua upgrade deh. Piringannya gua upgrade 298 mm ya, 300 lah ya. Gua gedein piringannya, terus minyaknya juga gua naikin pakai yang 5.1 ya. Jadi ngaruh banget sih, remnya enak. Karena tadi gua nggak sengaja pas lagi narik depan, ya kan namanya pakai gas spontan ya, gue juga masih adaptasi. Itu gue lagi narik, ternyata depan mengerem dadak. Jadi nggak kaget sih, udah harus siap sih ya, udah harus fokus. Dia gigit banget, dan gigitnya tuh nggak bikin kita lose control atau apa, enggak. Oke lah, gue puas sih.
tapi syaratnya itu kiriannya udah di upgrade, jadi tarikan bawahnya tuh dapet, selap selipnya enak banget. Terus ketika jalan bergelombang juga si gasnya stabil, nggak ngol gitu tuh. Enak banget sumpah pakai gas spontan. Tapi temen gue ketinggalan jauh jadinya. Gue suruh sekalian upgrade selang rem, cuma karena warnanya nggak ada. Jadi warnanya memang cuma ada kuning sama warna karbon. Nah karbon dia nggak mau, kuningnya habis cuma satu, jadi ya gue yang pakai. Terus dia pengen merah aja lah katanya. Ya udah, maksud gue kalau ganti pada saat kita touring itu bisa langsung dirasa-rasa dong efeknya kayak gimana, langsung instan atau enggak, enaknya gimana. Kan kalau kayak gini enak ya, jadi bener-bener keuji gitu. Nah, dan dia udah di belakang tuh. Sorry, lain nggak putus. Ini truk tadi udah gue salip sih, cuma gara-gara gue berhenti bentar kasih sendal ke temen gue ya, jadi nyalip lagi. 2 kali nyalip truk tangki. Gas spontan nih bakal berefek kalau memang udah ganti kirian ya, karena tarikan bawahnya juga kan memang udah enak ya. Gua nggak effort, tangan gua tariknya cuma dikit. Hujan nggak dilepas sudah kering begini, wah kayak di sauna. Tapi nggak apa-apa, biar nggak masuk angin. Karena gue pakai jaket ya, jadi jaketnya tuh dilapisin lagi sama si jas hujan. Double jaket ya.
pun ternyata ya di jalan. Tapi tadi beneran sih rem tuh kepake loh. Banyak yang ini soalnya berhenti mendadak lah, nyebrang lah tuh. Nih gue mana tuh. Bukan sengaja ya, gue baru ngegas, tau sendiri kan, gas spontan, baru narik gitu terus ada nyebrang. Enak sih remnya juga. Aduh, bumpy. Ini gue nggak berani nyalip tadi ya, karena bumpy kelihatan sih. Kalau bumpy terus tiba-tiba tiba-tiba ada yang dari sana yang ngelebar nyalipnya, motor kayak mobil kayak itu agak-agak bahaya ya. Meskipun kita cuma mau nyalip motor, karena kita nggak bisa ngeliat yang dari arah sana ya, jadi blind spot. Nah kalau kayak gini kan enak nih tuh, apa lebar juga. Kalau tadi sih beneran ngeri, kalau pas tikungan kita blind spot, dari sananya juga ternyata ada yang nyalip. Wah, berbahaya. Project selanjutnya gua mau ngarbonin nih motor. Kayaknya gua mau belajar coba karbon Kevlar sendiri lah, part-part bodinya. Mudah-mudahan berhasil. Gua udah beli peralatannya juga. Kenapa nggak beli jadi bang? Nggak ada seninya. Bisa aja beli jadi. Gue beli peralatannya aja mungkin kayak beli jadi. Apa-apa lah, soalnya gue mau, kalau berhasil kan gue mau ngarbonin helm juga ya. Helm mau gue karbon. Si Liberty, si Kukut udah berhasil sebagian gue karbonin, tapi pakai WTP, pakai karbon celup. Ada sedikit beruntus ya, gue masih nggak ngerti. Mungkin karena gue paksain nge-clearnya hujan ya, kondisi hujan, kondisi malam hari itu nyebabin clearnya beruntus. Dan satu hal lagi, kemungkinan setelah dicelup keringnya belum bagus. Nah, gimana caranya biar kering bagus? Katanya sih harus pakai heat gun. Gue baru beli heat gunnya gitu ceritanya. Nanti sampai rumah gue mau beresin lagi yang beruntusnya, mau gue hilangin lagi pakai heat gun ya. Mudah-mudahan nanti bagus hasilnya ya. Di sini gue coba buka jalan untuk ambulan ya dari tadi. Ambulannya ketinggalan jauh. Ambulan di belakang tuh.
Cipanas ya nanti ya. Dua jam kurang ya, 1 jam 45 menit mau masuk Cipanas. Ya tapal kuda. Nih lihat ya, tapal kudanya mau dijual. Yang kemarin itu dijual pemilik baby tuh, kelihatan nggak tuh ya, tapal kudanya kan yang mau dijual. Cipanas, pusat kecamatan. Tuh, wih, dari tadi lo itu kenceng tuh motornya. Motor apa ya? Kucai, tulisannya sih Kucai. Memang yang bawahnya juga skill yang gila sih, mantap sih.
jalur turun kayaknya sekarang. Wah, bumpy. Apa? Slow sambil nunggu si Ical. Enak terus. Iya, Hud. Ban Pirelli pakai stabilizer. Terus motor gue juga nggak dipendekin sih, jadi masih enak. Kalau dipendekin gasruk nggak ya? Apalagi pakai tubular. Sorry Cal ya, enak gue lagi nikmatin jalan nih Cal. Ntar gue tunggu di puncak pas deh. Nah, kalau di sini nggak berani, patah banget. Patah terus nanjak. Pasti tubular gue kena. Aduh, sampai melebar tuh kan gue. Gue berani gitu juga karena sepi ya. Wah, udah masuk Cisarua. Wah, kayaknya harus istirahat dulu deh. Ngapain dulu kek? Nyari-nyari makanan gitu ya. Ngopi-ngopi, sepet mata. Tapi baru 2 jam nyetir sih. Nyetir lagi. Baru 2 jam riding. Ntar aja di bawah ya. Pas di depan ini kali ya, Garuda Mas itu ya. Tadi kan si Ical juga pasang itu, selain pasang apa, shockbreaker di lowering ya, dia pakai stabilizer juga, merek SR1. Harusnya sih udah pede lah. Pas lagi kayak gini nih enak nih nikung-nikungnya. Tapi dia cuma depannya aja pakai Pirelli, belakangnya tuh kalau nggak salah ya IRC. Gue suruh ganti, enggak lah, masih baru katanya. Oh, R3 memalukan pengemudi R3 kamu, tidak lihat spion. Ih. Ngeri juga nih, kerikil tajam begitu, kerikil aspalnya berkerikil. Si jauh oh pegel. Baru juga 2 jam setengah, 2 jam setengah kurang, harusnya 3 jam istirahat ya. Ya, 82.726, 83.000 lah ya. Kemarin ngisi 100, sekarang 83.000, 183.000. Ini baru nyampe
Mana nih ya? Bentar lagi Ciawi ya. Baru nyampe sini lah. Lewatin Grand Usu. 200 meter roti unyil. Tuh. Jam 7 kurang. Masih di area puncak. Kita mau beli oleh-oleh dulu, roti unyil, lapis talas. Nah, jas hujan gua taruh di sini karena tadi sempat hujan. Oke, itulah setup gua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung pulang. Hampir 4 jam ke Serang. Oke, update berita di puncak. Terjadi kemacetan parah. Ini kayaknya sampai Gadog nih macetnya. Aduh, gue paling benci kalau udah bawa X-Max lewat kiri. Jadi kalau kirinya ada pijakan trotoar sih aman ya. Yang ngeri itu yang nggak ada. Yang kanannya tuh selokan. Waduh, udah ngeri cuy. Ngeri. Sorry ya motong begitu karena teman gue udah duluan dia, soalnya yang nyalain mapsnya gue gitu. Jadi ini sambil ngerokok lagi, jangan diikutin ya teman-teman ya, untung belakangnya gue. Aduh, kita sudah 4 jam jalan. Bukan 4 jam jalan sih, tadi istirahat beberapa kali ya. Istirahat kencing, gue beli kopi bentar, istirahat ke bakso. Pokoknya start dari Yong itu 3.15 ya tadi ya. 3.15, sekarang udah jam 7 malam. Jam 7 berarti hampir 4 jam. Dan kalau di maps ini 3 jam 45 menit lagi. Kalau nggak ada berhenti sih tadi dari Yongjaya itu gua lihat maps 7 jam ya, 7 jam perjalanan. Tapi gue salut sama si chip ya, chip kita itu dia cuma 5 jam 10 jam PP, jadi nggak nyampe 4 jam ya sekali jalan. Gila, naik motor kayak apa itu naik motornya si chip itu. Masih macet deh, nanti kita lanjut lagi ya. Wah, ini kalau lagi bawa mobil enak ini, di sini langsung kanan tol, gas langsung pulang full tol sampai Serang. Cuma berhubung pakai motor, jadi masih 3 jam perjalanan lagi lewat Lewiliang, Jasinga, dan Rangkas. Baru lewatin Kebun Raya Bogor. Sungguh-sungguh padat di sini. Tapi banyak yang jalan-jalan malam gitu ya. Night walking, bukan night riding. Kalau motor night riding, kalau orang night walking ya. Jayus katanya. Tuh, ini Taman Topi nih. Sebelah kiri Matahari Lama. Dulu sekolah nongkrongnya di sini. Jembatan apa itu ya? Gue baru ngeh loh, lewat sini ada jembatan di atas. JPO
SPBO juga. Oke, sorry. Ini namanya jembatan merah. Wah, jembatan merah. Ini gue inget banget dulu kalau sekolah main di sini, terus main dindong di sana tuh, main dindong di sono. Dulu namanya dindong ya. Kecopetan, uang habis. Gue pulang jalan kaki. Dari sini ke rumah tuh dulu berapa kilo ya? 10 kilo ada kali ya. Ya mau nggak mau ya, orang nggak punya duit, kecopetan bener-bener. Itu masih SMP ya kalau nggak salah, udah lama banget. Semoga copetnya sekarang ya udah jadi orang kaya ya. Diledekin gua, lu jinjit gitu. Sialan. Oh iya tuh kelihatan dia nampak lah. Padahal dia pakai sendal gua tuh, nggak pakai sepatunya tuh. Tapi dia kalau nampak kenapa satu kaki doang yang turun. Oke, ini update jam 8 malam. Baru sampai Pasar Mobiliang. Gak kerekam. Tadi bikin sedikit shock karena ada pickup. Dia memang sen kiri, tapi mungkin karena mau belok patah ya, jadi dia tuh dari sen kiri terus dia ambil kanan ke tengah terus langsung dipatahin. Dan gue kecepatan tinggi banget tadi, mungkin 60-70 ya, 60 lah, karena gue agak ragu juga tadi ini orang mau belok kemana gitu, makanya gue kurangin kecepatan mungkin sekitar 60, dan bener aja dia belok matah langsung. Alhamdulillah ya, mungkin ya baru ganti rem juga, jadi ketika ngerem gue bener-bener ngerem itu sampai berhenti total, set gitu tuh. Dan untungnya nggak selip ya, motornya juga nggak selip, langsung bukan ngunci ya, kalau ngunci kan bisa selip ya. Jadi bener-bener gimana ya, ngerem tapi safety aja gitu. Ngeremnya tuh aduh gimana ya, tadi nggak kerekam sih. Saksinya Faisal dah, dia juga tadi ngeliat dari belakang, kayak kata dia untung baru ganti rem, kata. Iya, untung baru ganti rem. Gila, bener-bener berhenti seret gitu tuh. Wah, luar biasa. Gue bukannya ini ya, bukannya kebagus-bagusin kondisi rem gue kayak begini ya kan, tapi ini kenyataan sih. Ini langsung uji, soal uji coba gue ganti rem, ganti selang rem, ganti minyak remnya juga gue upgrade, terus piringannya juga gue ganti. Dan ya gitu loh, tadi sedikit cerita aja. Acara ke Bandung malah jajan habis 4,5 juta. Oke, kita berpisah. Jam 12 malam. Jadi total perjalanannya ya, berangkat dari Yong itu jam 3:15, nyampe jam 8, nyampe
kalau lihat di Odo ya, itu 1:28 doang sih. 1:28,8. Harusnya sih ceknya full to full ya. Ya oke lah, gua closing aja. Makasih yang udah nonton dari episode kemarin. Jadi gua bikin 2 episode ya. Terus untuk jajanan gua hari ini ya begitulah. Kalau pengen punya motor X-Max nya didadanin terus ya begitu. Nanti ada lagi kayak tadi kan gua dilelekin mulu sama si Ical ya, lowering kit, dia jadi bisa nampak kakinya. Tinggi dia sama gua ya, lebih tinggi dikit dia. Gua 172, dia 174 atau 175, mungkin 174 lah ya, cuma beda dikit. Terus gua tanya ke dia tadi, pas di tempat yang bumpy gitu ya, yang parah di Ciuya tadi, nggak gua rekam sih. Tadi itu jalannya parah banget. Kata dia sih nggak mentok sama sekali ya. Ya gimana ya menurut kalian? Boleh juga tuh gua pendekin juga ya depannya ya. Kalau shock breaker belakang nggak mau dulu gua ganti.